Oke guys, setelah sekian lama berusaha untuk menjadi YouTuber, mungkin beberapa dari kalian udah tahu, gue pernah coba untuk membuat YouTube channel beberapa tahun yang lalu, beberapa kali. Gue telah memutuskan untuk sharing tentang kisah-kisah keseharian dan nilai-nilai yang gue pelajarin dalam kehidupan gue. Dan gue hari ini pengen membuat video yang membahas tentang 3 hal utama yang gue pelajarin selama tahun 2022. Tentu aja gue nggak pelajarin 3 hal ini, gue juga pelajarin banyak hal lainnya. Ini adalah 3 hal titik takeaways yang gue pelajarin selama 2022. Karena yang gue bahas semuanya itu nggak bakal cukup dan terlalu panjang. Yang pertama gue pelajarin adalah kesabaran atau patience. Jadi selama 2021-2022 ini adalah masa-masa dimana menurut gue kesabaran seseorang ya untuk menjalani suatu proses itu diuji. Ya, selama 2021-2022 kita tahu banyak banget kasus-kasus penipuan, kasus-kasus investasi bodong ya, dimana orang-orang itu ditawarkan tawaran yang menggiurkan tentunya untuk menjadi kaya secara cepat. Misalkan orang itu nggak bisa sabar, nggak mengerti bahwa semua itu nggak ada yang instan, membutuhkan proses. Orang itu jadi tergiur, jadi tertipu, jadi terlena, jadi ya akhirnya menginginkan hasil yang cepat. Khususnya dalam hal ini gue ngomong gini, tapi passion ini sebenarnya bisa diterapin ke banyak banget hal ya. Oleh karena itu gue belajar bagaimana caranya untuk lebih menghargai proses, lebih enjoy dengan proses, karena gue tahu semua itu pada akhirnya akan berbuah. Yang kedua adalah feeling of content atau merasa cukup. Ya seperti yang tadi gue bilang, pada saat 2021-2022 banyak banget ya tawaran-tawaran atau kesempatan-kesempatan yang sangat menggiurkan. Banyak orang jadi serakah, banyak orang jadi pengen cepet, jadi pengen semuanya jadi serakah. Di situ gue belajar bahwa orang itu, manusia itu kadang-kadang memang susah untuk merasa puas. Setelah mencapai A, mereka pengen ke B. Setelah mencapai B, pengen ke C. Setelah C, pengen ke D. Ini terjadi karena adanya keserakahan. Nah, keserakahan itu muncul karena adanya perasaan tidak puas atau tidak cukup dengan apa yang kita miliki. Contoh yang paling simpel, ketika penghasilan seseorang itu naik, cenderung pengeluarannya juga naik dan bahkan bisa lebih besar daripada pemasukannya, sehingga orang tersebut ngutang. Padahal kalau kita pikir-pikir lagi, kenikmatan duniawi ini yang berusaha kita beli sebetulnya nggak akan ada habisnya. Memang di atas langit masih ada langit, pasti ada langit lagi gitu. Selalu ada yang lebih dari yang lebih. Nah, dari sini gue sadar dengan belajar bahwa sesuatu yang cara untuk menjadi bahagia adalah dengan mensyukuri dan merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Dan ketiga, action is better than perfection. Gue sadar semenjak teman-teman gue ini lagi banyak yang lulus kuliah dan lain sebagainya, sebetulnya banyak banget orang-orang yang mempunyai ide-ide cemerlang, tapi sayangnya semua itu nggak ada yang dieksekusi. Mungkin banyak banget faktor-faktornya, tapi salah satu faktor terbesar itu menurut gue adalah ketakutan. Ketika kita memulai sesuatu yang baru, pasti ada yang ditakutin, takut inilah, takut itu, takut bakal jadi kayak gini, takut bakal jadi kayak gitu. Padahal hal ini tuh sebenarnya baru terjadi tuh di pikiran kita aja, baru asumsi kita aja gitu. Nah, di situ gue belajar untuk selalu melakukan terlebih dahulu. Jangan tunggu kondisi atau situasi itu menjadi sempurna baru kita mulai, tapi mulai dulu, lalu pelan-pelan kita atur, kita kondisikan ulang sehingga kondisi tersebut sesuai dengan apa yang kita idealasikan. Nah, itu di takeaway kita selama 2022. Masih banyak banget tentang effort, tentang, tapi kalau misalkan gue bahas semua di video ini pastinya terlalu panjang. So terakhir gue pengen membahas tentang satu hal, satu prinsip, satu value yang pengen banget gue kembangin untuk tahun 2023 nanti kepada diri gue sendiri, yaitu adalah disiplin. Dua muncul kedua itu no you do belajar. Melakukan sesuatu bukan karena kita mau, tapi karena itu adalah suatu keharusan. Walaupun menurut gue di dalam 2022 ini gue udah bekerja dengan sangat keras, tapi menurut gue masih kurang untuk disiplin. Kadang-kadang kalau misalkan gue lagi nggak feeling well atau gue lagi nggak mood, gue membuat satu excuse dan melepaskan diri gue dari sebuah tanggung jawab. Jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk ikutin perjalanan gue menuju 2023 yang lebih baik. Thank you for watching and see you in the